Are you ready? Selamat datang di Academic Gathering tahun 2000. Amazing Skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Sambodo SA, MSA BKB, yang terhormat Bapak Alfianto Cahyono, SE MAK, dan Mitra Iduka serta Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik peserta Academic Gathering 2002 yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat serta rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat luar biasa dalam rangkaian kegiatan Academic Gathering tahun 2022 dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Bapak, Ibu Guru, dan Mitra Iduka yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fianda Rahmatika, Saya Walter Agustin. siap diamanahkan untuk memandu acara Academic Gathering tahun 2022 hingga selesai. Baik, untuk menyemangati hari yang cerah ini, ya kita ingin menghangatkan suasana biar atmosfernya baik. Biasanya pada acara-acara seminar, Mbak Fia, itu ada semacam Jargon ya. Oke. Kita contohkan dulu aja ya. Baik, silakan. Bapak Ibu mohon perhatiannya, nanti kita tes semangatnya pakai jargon bersama-sama ya. Siap Ibu? Siap Bapak Ibu sekalian? Baik. Oke. Bersama Iduka kita mandiri, bersama guru kita berilmu. Oke. Kita ulangi nih Siap ya. Yuk. Bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Bersama Iduka kita mandiri, bersama guru kita berilmu. Baik. Oke, sekarang Bapak Ibu guru peserta Academic Gathering-nya aja Pak. Oke, sekarang Biar kita cek giliran ya sekalian giliran Bapak Ibu semangatnya. sekalian. Ini pagi-pagi kan sarapannya masih full ya Bu ya. Ya Pak ya. Oke, saya aba-aba 1 sampai 3, kemudian jargonnya yang semangat. Siap-siap. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat untuk Bapak kita Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu, Academic Gathering merupakan acara perdana yang kita launching pada tahun ini. Powerful Circle, Amazing Scale Up merupakan tagline dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Cipta Sarana Cendekia. Dalam tagline tersebut, jelas tujuan dari lahirnya Academic Gathering yaitu sebuah lingkungan atau ekosistem dan scale up atau pertumbuhan yang luar biasa bagi pendidikan vokasi SMK secara umum dan secara khusus bagi seluruh rekan-rekan, hadirin, dan tamu undangan pada hari ini. Academic Gathering lahir dari banyak keresahan terhadap jalan percepatan normalisasi pendidikan dan pengembangan jauh terdepan. CSC berniat dan mendedikasikan diri sebagai mitra terbaik dalam pengembangan pendidikan dengan membuat sebuah platform wadah yang menghilangkan gap antara dunia pendidikan, yakni sekolah dan seluruh sivitas akademisnya, praktisi profesional, iduka, praktisi pendidikan, serta siswa-siswi SMK, semata-mata untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik. Academic Gathering lahir dan akan terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi wadah yang luas guna percepatan pertukaran informasi, pengembangan, dan penguatan jejaring. Berikutnya yaitu filosofi dari logo Academic Gathering. Huruf A, inisial dari Academic Gathering, melambangkan keunggulan dan keyakinan. Bulan sabit merupakan simbol pembaharuan yang bermakna selalu melakukan pembaharuan menuju ke arah yang lebih baik dengan merangkul SMK yang ada di seluruh Indonesia dalam menghadapi perubahan.
Warna kuning melambangkan kebahagiaan dan sikap optimis akan masa depan yang lebih baik. Dan warna biru melambangkan kepercayaan, keyakinan, kebijaksanaan, loyalitas, kecerdasan, dan keahlian. Wah, filosofi yang hebat di antara Bapak Ibu yang hebat pula ya, luar biasa. Karena ini buat Bapak Ibu yang hebat, maka kita akan sapa dengan cara yang hebat pula. Hari ini saya ada pantun untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Iya, mantap sekali ya. Iya. Oke. Tapi sebelum saya buat pantun, saya perlu kerjasamanya buat Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau ada pantun, kita biasanya ngomongnya apa ya di akhir-akhir? Jawabnya gimana? Cakep. Cakep. Baik. Oke. Sudah merupakan Anda sering berbaris pantun. Baik, siap-siap ya. Langsung saja pantunnya Pak Walter. Baik. Ke pulau seberang sambil berlayar, Cakep. kukulung berita tak ada siar. Cakep. Pakai sampan buat nobar. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih. Luar biasa. Baik semuanya. Oke, tapi saya Bagus nggak ya mau pantun kalah saya ya? dong. Saya nggak mau kalah. Nggak mau kalah sama siapa? Dengan Anda. Nggak ada yang bisa mengalahkan pantun saya. Wadidaw ya. Bapak Ibu saya juga punya pantun. Nanti mohon kerjasamanya. Cakepnya yang lebih keras, yang lebih semangat ya, biar saya menang ya. Oke. Pantun saya. Tebing tinggi, gunung tinggi. Cakep. Hati-hati bila mendaki. Hidup kita cuma sekali. Mari kita mulai acara ini. Wih. Ya semoga saya menang ya. Oke, baik Bapak Ibu peserta Academic Gathering tahun 2022 yang telah hadir. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara dan kegiatan di Academic Gathering tahun 2022. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat penampilan tari ragil kuning, yang kelima sambutan-sambutan. Selanjutnya diikuti dengan rangkaian seminar sosialisasi penerapan SAK entitas private sebagai pengganti SAK etap 7 ISOMA. Selanjutnya penampilan tari Garuda Nuswantoro. Acara ke-9 rangkaian sarasehan FUCA perubahan dan peningkatan value SMK menjawab tantangan dunia industri. Dan 10 adalah penutup. Baik. Marilah kita buka acara Academic Gathering tahun 2022 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selamat datang di Academic Gathering 2022 kepada Bapak, Ibu Guru, serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami informasikan bahwa kegiatan ini diikuti sejumlah 186 peserta dengan total 79 sekolah di Provinsi Jawa Timur. Acara ini tentunya dihadiri oleh seluruh guru dan tenaga pendidik yang sangat bersemangat untuk mensukseskan generasi emas penerus bangsa dan tidak luput kehadiran Mitra Iduka untuk mendampingi, mendukung dan menyediakan circle yang berkualitas demi tujuan kita bersama. Dan sesuai jargon kita, masih ingat ya? 1, 2, 3, bersama Iduka kita mandiri, bersama guru kita berilmu. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini kami sampaikan profil sponsorship dalam acara hari ini. Yang pertama, KKP Agus Sambodo dan rekan. KKP Agus Sambodo dan rekan merupakan kantor konsultan pajak terdaftar yang dipimpin oleh Managing Partner Bapak Dr. Andes Agus Sambodo SH MSA BKP serta memiliki partner yaitu Ibu Nur Azizah Jamil SE MAK BKP, Ibu Dewi Ernawati SE MAK BKP dan Ibu Sugianti SE MAK BKP beralamat di Jalan Baiduri Pandan nomor 11 Trogomas Malang dan memiliki kantor cabang di Perum Citra Majapahit C6 garing C7 Ring Road Madiun. KKP Agus Sambodo dan rekan memiliki beberapa jenis layanan jasa yaitu tax consultants, tax education, tax planning, tax review, tax arbitration, tax objection, tax litigation, dan tax due diligence review. Baik, untuk sponsorship yang kedua yang turut mendukung acara Academic Gathering tahun 2022 adalah PT Anargia Nusaraya
bersama ANR Konsultan. PT Anargia Nusaraya merupakan perusahaan konsultan teknik dan manajemen yang bergerak di bidang mekanikal, elektrikal, dan IT, serta manajemen and accounting dan training provider. PT ANR mengerjakan proyek di beberapa wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Adapun beberapa jasa yang diberikan dari bidang teknik yaitu penanganan pekerjaan jasa, di antaranya yaitu jasa sipil, arsitek, HVAC atau heating, ventilating, and air conditioner, mechanical, electrical, dan IT. Adapun beberapa jasa yang diberikan dari bidang manajemen yaitu finance and accounting, manajemen bisnis, internal audit, serta riset dan pengembangan. Sponsorship yang ketiga, PT Selecta merupakan perusahaan di bidang bisnis jasa pariwisata yang menjadi salah satu objek wisata tertua di Jawa Timur, terdiri dari taman rekreasi, hotel, dan restoran. Selecta terus berbenah dari tahun ke tahun dengan peningkatan kualitas tanpa menghilangkan ciri khas sebagai tempat wisata yang friendly untuk keluarga. Kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Wahid Wahyudi SE yang merupakan guru SMK Muhammadiyah 1 Genteng Banyuwangi. Kepada Bapak Wahid Wahyudi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kurang suatu apapun, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang beragama Islam bisa mengamini dan yang beragama lain menyesuaikan. Liridho ila bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa hudhurina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafihi mazidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan min rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa tayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladhunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahid Wahyudi. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Nengnis Uswatul Hasanah.
kepada Saudari Nengis Uswatul Hasanah dipersilakan. Dimohon para hadirin untuk bisa berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penampilan tari Ragil Kuning dari Sanggar Seni Sekarjati. Putri Ragil Kuning adalah seorang putri Raja Jenggala dari Kediri, adik dari Panji Asmoro Bangun, yang menceritakan tentang kegalauan Putri Ragil Kuning karena dijadikan sayembara penyambutan Sodok Lana. Tarian Ragil Kuning ini adalah salah satu tokoh baik karena tokoh ini memihak pada kebaikan. Sedangkan karakter gerak Ragil Kuning cenderung volume gerak sempit tetapi gerak sedikit lincah dan memiliki sifat anggun, percaya diri, loyal, sabar, penuh semangat, tidak mudah putus asa, penyayang, sensitif, dan emosional.
Sambodo SH MSA BKP beserta Bapak Direktur Bapak Alfianto Cahyono SEMAK, kami persilakan untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak Agus beserta Bapak Alfi. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Komisaris Cipta Sarana Cendekia, yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sambodo SH MSA BKP. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tamu kami, Bapak Ibu Guru SMK seluruh Jawa Timur. Pagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Iduka yang akan saya bacakan, yang hadir nanti pada pagi sampai siang hari nanti. Yang pertama adalah Bapak Sujud Haryadi SE. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Selecta Batu dan sekaligus beliau ini sebagai Ketua PHRI Kota Batu. Ya, beliaunya masih belum hadir di antara kita. Yang kedua nanti dari Duka ada Bapak Aang Rahardian Witarsa. Beliau mewakili dari Widya Iswara PIDC Malang yang juga belum hadir. Nanti mungkin sebentar lagi akan hadir di antara kita. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dimas Ayudya dan Bapak Jamaah Ali dari PT Ramayana Lestari Sentosa PBK. Betul Pak Ali ya? Oke, yang keempat, hadir juga di antara kita adalah Ibu Hajah Tuti Utami MM dan Bapak Dedi Arifiyandi SEMM. Ini beliaunya dari CV Bina Ilmu Cemerlang Surabaya. Kalau nggak salah ini mewakili dari sekretaris perkantoran, manajemen perkantoran. Yang kelima, ini cukup jauh dari Jakarta, Bapak Nofrisal Maulana SE, ACPE, CFR, CFTech, CSRS. Beliau adalah partner dari kantor akuntan publik Abdul Doni Abu Bakar yang berkedudukan di Jakarta. Kebetulan nanti kira-kira jam 10 sekarang masih on the way, akan hadir di antara kita. Berikutnya saya sebutkan di sini dari Duka nanti ada Ibu Yuni Kusuma Arumsari SEMMAK CRP CFP. Ini kandidat doktor juga ya. Ya. Ini dari PT Anardia Nusaraya Malang. Ya. Ini juga hadir di antara kita nanti. Yang ketujuh, ini ada dari kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan. Ada 3 partner yang hadir selain saya. Ada Ibu Dewi Ernawati SEMAK BKP. Ada Ibu Nur Ajizah Samil SEMAK BKP. Dan ada Ibu Sugianti SEMAK BKP. Satu yang saya bangga dari partner-partner saya, dari staf-staf saya ini semuanya adalah produk SMK. Murid Bapak Ibu sekalian, perlu tepuk tangan. Dan dari keempat partner tadi, semua staf-stafnya, dan ini calon partner juga, mudah-mudahan dalam waktu dekat menjadi partner. Syaratnya untuk menjadi partner harus mempunyai izin praktek sendiri. Ya, duduk di belakang yang pakai seragam hitam putih itu sebetulnya semuanya adalah murid-murid Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dari SMK. Boleh berdiri ya teman-teman sekalian, dari KKP Agus Sambodo. Ini semua adalah produk SMK. Silakan nanti disapa. Mungkin muridnya, ya itu ada muridnya Pak Karmawan. Ya, namanya Mbak Luki. Ada
Saya nggak hafal juga ini. Ada dari Lamongan, Dari Lamongan ada, dari Malang, dari Malang, Duren, Pasuruan, ya. Prigen, Prigen, dari mana? Jombang, ya, lengkap Bapak Ibu. Tapi sebetulnya kami itu sangat berminat untuk merekrut alumni SMK, khususnya alumni terbaik. Tapi selalu saja kendalanya satu, Mr. Alfi. Yang pinter-pinter ini selalu diterima di negeri. di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi negeri maksud saya. Sudah kita tawari, ayo bekerja, nanti setahun lagi kuliah. Tapi orang tuanya cenderung, wis gak usah kerja dulu, kuliah saja, fokus kuliah. Setelah 4 tahun lulus, apakah sudah pasti dapat bekerja? Belum tentu. Padahal kalau bekerja dulu sambil kuliah, dua-duanya dapat, Mr. Alfi ya. Itu yang jadi kendala. Mungkin saya titip kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan motivasi kepada anak didiknya. Ya, kalau ada kesempatan bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmunya, kerja dulu. Kuliah itu bisa dimanapun bisa. Sekarang dunia industri itu tidak melihat ijazah itu dari negeri atau swasta. Yang dilihat adalah skill, kemampuannya si peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Baik, jika akan saya sapa ini junior saya yang akan ya nanti mungkin lebih intens berinteraksi dengan Bapak Ibu, dengan sekolah, dan ini sudah berjalan ya kemarin melalui program roadshow. Beliau adalah Alfianto Cahyono, sering disebut atau disapa Mr. Alfi sama anak-anak ya. Ini gelarnya SE, MAK juga. Beliau ini yang sekarang menjadi komandannya di Cipta Sarana Cendekia. Cipta Sarana Cendekia. Dulu Cipta Jasa Tama, masih CV. Tapi akhirnya kita tingkatkan menjadi PT dan namanya sedikit agak berubah menjadi PT Cipta Sarana Cendekia. Kenapa tidak memakai Cipta Jasa Tama aja PT-nya? Karena ternyata Cipta Jasa Tama ini sudah ada PT yang memakai sehingga nama nggak boleh sama. Akhirnya sedikit kita ubah menjadi Cipta Sarana Cendekia. Tapi kalau Bapak Ibu masih lebih familiar dengan nama CV Cipta Jasa Tama juga nggak masalah ya, digitnya sama Bapak Ibu sekalian. Oke, juga yang saya bangga ya, semua panitia ini semuanya SMK juga, termasuk MC-nya. Mungkin Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu yang murid saya yang itu Mr. Walter, ya betul? Benar, kandidat doktor juga. Amin. Sudah mungkin. Amin. Masih kandidat ya. Kalau nggak salah juga SMK. Yang sebelahnya ini mungkin yang masih sangat familiar bagi Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingat SMK dari mana itu? Yang cewek? Ponorogo, ya, gurunya pasti hafal. Dulu waktu masih di SMK nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Kemampuan ngomongnya ternyata bakat juga jadi MC. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk panitia ya di bawah komando Mr. Alfi ya bisa mengumpulkan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, pagi sampai siang hari ini kita akan diskusi bersama. Yang pertama nanti adalah, saya lupa narasumbernya ya. Narasumber yang akan memberikan materi pada pagi sampai sore nanti. Yang pertama adalah Ibu Irma Tiasari. Nanti sebentar lagi hadir. Beliau adalah doktor di bidang akuntansi, lulusan dari salah satu perguruan tinggi terkenal di Malaysia. Selain beliau ini akademisi, beliau ini juga praktisi di bidang accounting. Dia aktif di kantor akuntan publik, juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk kalangan pemerintahan maupun swasta. Silakan Bapak Ibu nanti diskusi dengan beliaunya, Bu Irma. Juga nanti para iduka nanti juga akan
aktif juga membantu permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Sangat menarik topik kita untuk pagi hari ini di sesi pertama nanti. Apa Mas Alwi? Jadi di sesi pertama nanti kita akan sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian melalui Ibu Irma Tiasari terkait dengan perubahan ya pada standar akuntansi keuangan yang jelas nanti akan ada dampaknya kepada kita selaku pendidik, terutama di kompetensi keahlian akuntansi, di mana SAK etap yang selama ini kita ajarkan nanti akan berubah menjadi SAK entitas private. Ya, jadi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik karena dirasa memiliki keambiguan makna, nanti berubah arah menjadi SAK entitas private atau entitas privat yang akan secara penuh diterapkan tahun 2025 dan sudah dapat mulai diterapkan tahun 2022, sehingga putra-putri kita nanti juga pasti akan membutuhkan informasi tersebut. Gitu. Betul, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa SAK atau standar akuntansi keuangan ini adalah merupakan pedoman bagi Bapak Ibu guru, bagi siapapun yang menekuni profesi di bidang akuntansi. SAK adalah pedoman untuk harus yang kita pahami dalam rangka kita menyajikan laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat rentan berubah memang, ya ini sudah berapa kali perubahan dan SAK kita sekarang sudah pecah menjadi beberapa SAK, misalnya ada IFRS, nanti SAK itu akan diganti dengan SAK entitas private tadi, ada SAK EMKM, entitas mikro kecil menengah, ada SAK syariah, dan ada standar akuntansi untuk pemerintahan. Tentunya karena kita nanti mendidik anak-anak kita untuk bisa menyajikan laporan keuangan, ya tentunya juga kita harus tahu pedomannya dalam rangka menyusun laporan keuangan. Ya, Bapak Ibu guru harus memahami ini mutlak. Ya, selama ini yang kita ajarkan sepertinya berbasis SAK etap. Padahal tantangan di dunia praktek di Iduka sekarang sudah semakin banyak entitas yang berbasis syariah. EMKM, seperti apa model laporan keuangan? Nah, ini yang harus kita berikan juga kepada anak-anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berpanjang lebar, sudah ditegur sama panitia, makanya tinggal 3 menit untuk ganti Mas Alfi. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan ya sharing kita hari ini atau paparannya para narasumber hari ini bisa menambah wawasan kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas generasi penerus kita, khususnya untuk pendidikan vokasi di SMK ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Sambodo atas sambutannya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Agus Sambodo. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Cipta Sarana Cendekia. Kepada Bapak Alfi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Luar biasa sekali, saya mengucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Sambodo, SH MSA BKP, selaku Komisaris Utama dari PT Cipta Sarana Cendekia, sekaligus Managing Partner dari KKP Agus Sambodo dan rekan. Yang saya hormati rekan-rekan tamu undangan VIP terutama ya, jadi dari Iduka, dari industri, kemudian dari rekan-rekan seprofesi yang sekarang mungkin sedang menunggu di lounge belakang untuk segera memasuki ruangan, dan yang ketiga rekan-rekan sekalian, senior-senior saya, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, staf dan manajemen sekolah yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan sumber daya untuk bisa datang berkumpul di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, rasanya
saya hanya ingin menyampaikan satu hal di sambutan ini, karena memang diberikan arahan untuk memberikan sambutan oleh teman-teman sekalian dan sudah diwakilkan semuanya rasanya sama Pak Agus tadi ya. Saya ingin menginformasikan saja, acara ini saya bentuk dengan tim saya yang selalu saya bawa kemana-mana dan selalu saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya boleh minta tolong untuk teman-teman tim panitia bisa memperlihatkan diri terlebih dahulu. Untuk seluruh tim panitia bisa memperlihatkan diri terlebih dahulu. Teman-teman dari Cipta boleh berdiri. Oke. Nah, nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama berjalannya Academic Gathering ini adalah tim saya yang menggunakan baju batik di sini. Ini adalah putra-putri panjenengan, putra-putri Bapak Ibu sekalian, lulusan SMK semua ya yang sudah bergabung bersama kami. Dan nanti teman-teman saya ini, junior-junior saya ini akan didampingi juga oleh adik-adik peserta kegiatan PKL di Cipta Sarana Cendekia yang sudah kami tunjuk untuk membantu berjalannya acara pada pagi hari ini. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan sesuatu, Bapak Ibu bisa menghubungi adik-adik saya ya yang menggunakan alma mater berwarna biru. Boleh keluar semua ya Mas Indra, boleh kelihatan diri dulu semua. Teman-teman yang di buku tamu boleh masuk sedikit ya, teman-teman di buku tamu, teman-teman panitia yang dari SMK, saya perkenalkan. Ini yang berwarna alma maternya biru agak cerah, ini yang biru langit yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah anak-anak saya, adik-adik saya dari SMK Negeri 1 Malang. Betul ya? Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan alma mater dengan tone gelap sama-sama warna birunya juga, ini adalah siswa-siswi peserta program kelas khusus Cipta Sarana Cendekia yang juga bergabung hari ini sebagai panitia dari SMK Negeri 12 Malang. Nah, saya minta nanti teman-teman sekalian untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sampai acara ini selesai ya. Jadi bila Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, teman-teman nanti bisa asistensi langsung gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi mereka atau rekan-rekan saya yang menggunakan baju batik. Alhamdulillah 100% acara ini diselenggarakan oleh teman-teman SMK dan dihadiri oleh semua sivitas anak muda SMK. Silakan beri tepuk tangan. Oke, kita kembali ke masing-masing. Ya, luar biasa Bapak Ibu, karena memang tujuan saya cuma satu, mengadakan kegiatan hari ini. Saya cuma Selanjutnya kami ucapkan selamat datang Ibu karena ketika saya melaksanakan workshop, ketika saya melaksanakan sinkronisasi kurikulum di beberapa region atau beberapa daerah yang berbeda, saya mendapatkan masukan-masukan yang berbeda. Saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang berbeda terkait implementasi kurikulum merdeka, pemahaman yang berbeda terkait penggunaan dana BOS, pertanggungjawaban dana BOS, seperti itu ya. Kemudian mendapatkan masukan-masukan yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang masalah sinkronisasi kurikulum. Nah, pada hari ini saya ingin memfasilitasi yang namanya sharing praktik baik sehingga kita bisa membentuk sebuah wadah yang kuat. Oleh karena itu tagline-nya saya buat Powerful Circle, Amazing Scale Up. Jadi saya ingin membentuk circle atau sebuah lingkungan environment yang luar biasa dengan tujuan kita sama-sama mengangkat atau mengupgrade diri kita untuk jadi lebih baik. Jadi daripada saya panjang-panjang menyampaikan sambutan, lebih baik saya panjangkan nanti acara kita pada saat sarah sehat. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan Academic Gathering tahun 2022 dimulai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila selama berjalannya acara ada hal-hal yang mungkin kurang dapat diterima, tapi semata-mata semua kesalahan datang dari kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada Master of Ceremony. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Alfi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Komisaris dan Direktur Cipta Sarana Cendekia. Penyambutan pemateri seminar dan mitra Iduka
akan didampingi adik-adik kita dari Sanggar Seni Sekar Jati. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Komisaris, Bapak Direktur dan Mitra Eduka untuk kembali ke tempat yang sudah disediakan oleh kami. Baik, mohon maaf untuk Bapak Sujud Haryadi, kami persilakan untuk memberikan sambutan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dari kita semuanya. Yang saya hormati Pak Komisaris Cipta Sarana Cendekia Pak Agus Sambodo. Beliau guru saya, Bapak Ibu. Beliau dosen saya. Yang terhormat Pak Agus dan tentunya Mas Alfi, Mr. Alfi, tapi saya lebih senang menyebutnya Mas Alfi, Pak Direktur Cipta Sarana Cendekia dan Bapak Ibu Mitra Eduka dari Cipta Sarana Cendekia dan narasumber tentunya yang luar biasa yang datang pagi ini, Bapak Ibu guru-guru SMK se-Jawa Timur yang berkenan hadir pagi ini di Hall Arjuno Hotel Srekta Kota Batu. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang di Kota Wisata Batu. Bapak Ibu, hanya sedikit ingin saya sampaikan bahwa memang kami adalah rekan mitra dari Cipta Sarana Cendekia, dan pagi ini alhamdulillah kebetulan ada Academy Gathering Powerful Cycle Amazing Scale Up. Jadi memang kami ada mitra sejati dari Cipta Sarana Cendekia mulai tahun berapa? Lupa saya. Mulai tahun 84. Jadi Mas Alfi masih sekolah mungkin, Pak Alfi ya. Oh belum ada. Jadi kami mitra dari Cipta Sarana Cendekia mulai tahun 1984. Kenapa kami bisa bermitra begitu lama? Kenapa bisa beliau zaman masih Pak Agus langsung yang handle sebagai direktur? Kenapa mereka lebih senang di Selekta? Karena satu hal,
Selekta ini ada suatu keunikan tersendiri. Kami PT tertutup, tetapi dimiliki oleh 1.110 peseru pemegang saham. Dan pemegang sahamnya itu hampir ikhwah, hampir merata. Jadi banyakkan punya hanya 1 lembar saham, 5 sebagian kecil lagi 10 lembar saham, sebagian kecil ada 50, 25 seperti itu. Tapi ini menyebar di seluruh Kota Batu, bahkan di seluruh Indonesia. Tapi kebanyakan pemilihnya adalah masyarakat sekitar Desa Tulungrejo ini, di Kota Batu ini. Jadi saya ini ketika setiap tahun RUPS, saya duduk di sini menghadapi hampir 1.000 peseru yang hadir untuk laporan keuangan. Sehingga saya tidak peduli yang lain ya. Mau tidak mau laporan keuangan PT Selekta ini accountingnya harus benar-benar akuntabel dan benar-benar terbuka dan jujur seadanya, sejujur-jujurnya. Karena dari 1.000 orang tersebut ada peseru kita yang petugas KPP, ada yang petugas Badan Pendapatan Daerah, ada yang memang dari dinas. Sehingga ketika pajak kita yang di laporan kita dengan yang dipegang mereka nggak sama, bisa jadi fatal untuk kita. Sehingga kita benar-benar terbuka, dan sehingga PT Selekta ini jadi surganya siswa atau bahkan mahasiswa yang magang tentang accounting. Dari sini Selekta ini. Dan kebetulan kami sudah menggunakan software yang ada yang di Indonesia ini, yang papan atas di Indonesia. Jadi kita menggunakan softwarenya khususnya sebetulnya untuk hotel, tapi kita gunakan melebar sampai taman rekreasi dan restoran. Dan alhamdulillah adalah salah satu software yang terbaik di Indonesia, sehingga kita benar-benar secara akuntansinya kita itu sudah benar-benar akuntabel dan layak untuk dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Jadi itu mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang, selamat jalan-jalan di Kota Batu, selamat jalan-jalan Selekta. Terima kasih Pak Agus, Pak Alfi, dan Bapak Ibu yang lain, dan semuanya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sujud Haryadi, merupakan direktur dari PT Selekta. Menginjak acara selanjutnya yaitu opening seminar, yang dimana dalam seminar ini topik yang kita akan pertengahkan yaitu sosialisasi penerapan SAK entitas private sebagai pengganti SAK etap. SAK EP akan menggantikan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap dan berlaku efektif 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. SAK EP disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, general purpose financial statement, bagi pengguna eksternal. Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK EP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK EP. Menginjak ke langkah selanjutnya, yaitu rangkaian seminar, yang dimana saya akan perkenalkan moderator kita pada seminar pada pagi hari ini, yaitu Saudara Yuni Kusuma Arumsari, SE, MM, AK, CRP, dan CV. Izinkan saya untuk membaca CV dari moderator pada seminar pagi hari ini. Nama Yuni Kusuma Arumsari, SEMM AKCRP CFP. Lahir Malang 26 Juni 1979. Pendidikan S1, S2 di Universitas Brawijaya di jurusan Manajemen khususnya Keuangan, dan saat ini sedang menempuh program Doktor Ilmu Manajemen Keuangan di Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman kerja
selain sebagai dosen di berbagai universitas di Kota Malang, beliau juga sebagai direktur dari 2 institusi, yaitu CV Wasaptek dan juga PT Anargia Nusaraya, yang merupakan asesor uji kompetensi perbankan syariah dan konvensional serta akuntansi di SMK di Jawa Timur. Baik, kita panggil langsung kepada Ibu Yuni Kusuma Arumsari untuk bisa ke panggung. Beri tepuk tangan buat moderator kita pada pagi hari ini. Baik, selamat datang Ibu Yuni Kusuma Arumsari. Atas waktu dan tempat kami persilakan untuk bisa memandu acara seminar pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk MC. Beri tepuk tangan dulu untuk MC kita hari ini. Luar biasa sekali. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Acara seminar hari ini merupakan rangkaian dari acara Akademi Gathering, sebuah program yang dipersembahkan oleh Cipta Sarana Cendekia kepada Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik untuk berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan update informasi terbaru terkait akuntansi. Dan topik seminar pada hari ini yaitu penerapan SAK entitas privat pengganti SAK etal. Langsung saja saya sedikit akan membacakan untuk pemateri kita hari ini yang luar biasa sekali, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah PhD lulusan dari University Utara Malaysia, seorang dosen pada Universitas Kanjuruhan Malang, konsultan dan juga seorang akuntan publik. Beliau aktif memberikan pendampingan pada instansi pemerintahan di Kota Malang. Beliau juga saat ini aktif memberikan pelatihan-pelatihan dan melakukan penelitian terkait dengan perkembangan ilmu akuntansi. Kita sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Irma Tiasari, SE, SPD, MM, AK, CA, CPA, CRE, PhD. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Irma Tiasari. Selamat datang Bu Irma. Baik Bapak Ibu, silakan. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa penyampaian materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita sambut pemateri kita, Ibu Irma Tiasari, SE, SPD, MM, AK, CA, CPA, CRE, PhD untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Irma. Baik. Terima kasih Mbak Yuni. Saya biasanya memanggil beliau ini Mbak Yuni ya, karena beliau juga teman saya, jadi lebih akrab gitu Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri nggih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Komisaris Cipta Sarana Cendekia, yang saya hormati Bapak Direktur Cipta Sarana Cendekia dan jajarannya, yang saya hormati Ibu Moderator yang tadi sudah memperkenalkan saya, dan yang sangat kami banggakan adalah Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa semangat Bapak Ibu bisa hadir di sini dalam acara academic gathering yang difasilitasi oleh PT CMC. Ini menunjukkan bahwa komitmen Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan, di dalam memajukan SMK Bapak Ibu, ya, di dalam memajukan anak didik kita untuk menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan meneruskan cita-cita kita, ya, pada nanti di masa mereka memimpin menggantikan kita semuanya. Nah, supaya situasinya semangat, ya, walaupun kita orang accounting ya Bapak Ibu, orang accounting itu biasanya cenderung terkenal pendiam, nggak banyak ngomong gitu ya, serius ya. Karena memang yang dikerjakan di accounting itu memang sesuatu yang serius dan ini harus kita lakukan dengan penuh ketelitian, hati-hati ya. Karena bagaimanapun juga produk dari accounting itu menjadi informasi ya, yang digunakan oleh pemegang saham, oleh investor, oleh pembaca laporan keuangan dan stakeholder yang lainnya membuat keputusan ekonomi suatu perusahaan. Nah, baik, kita akan mulai Bapak Ibu ya. Diskusi kita pada pagi hari ini ya, sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat Bapak Ibu ya. Karena accounting itu perkembangannya ya, itu perubahannya hanya pada kebijakan aja, treatment aja ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat ya ahli sekali tentang akuntansi ya, karena kalau saya lihat dulu teman-teman saya yang lulusan SEMEA ya, kalau zaman saya dulu kan SEMEA ya Bapak Ibu, zaman Bapak Ibu juga mungkin ya, ada beberapa mungkin SEMEA begitu, itu jago-jago kalau buat jurnal. Nah, saya yakin kalau teman-teman saya yang lulusan SEMEA itu ya, kalau sekarang SMK itu udah jago-jago, tentunya Bapak Ibu gurunya sangat jago sekali ya. Baik, hari ini kita akan sosialisasi tentang standar akuntansi keuangan entitas privat. Ya, ini kalau kita di teman-teman akuntan itu menyebutnya itu SAKEP, ya, standar akuntansi keuangan entitas etap, SAKEP, ya, jadi biar gampang. Kalau kemarin kan SAK etap, ya, ya sekarang SAKEP gitu aja, ya, lebih mudah, ya, lebih mudah. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah ini ya, apa namanya, memahami sekali ya tentang apa namanya standar akuntansi keuangan. Ya, sebagai pembuka saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah saya tidak mewakili siapapun ya, ini statement dari saya. Jadi kalau kita nanti diskusi mengenai standar-standar yang ada itu bukan berarti mewakili standar ya Bapak Ibu, kita tetap mengacunya kepada SAKEP ya, bukan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi di sini kami mencoba untuk berdiskusi, menyamakan persepsi tentang apa saja yang berubah di dalam standar akuntansi keuangan dari SAK etap ke SAKEP, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu coba lihat di sini ya, di sini ada apa namanya beberapa pilar ya dari standar akuntansi keuangan Indonesia. Saya mohon izin untuk turun ya Bapak Ibu, supaya lebih dekat kenalan sama Bapak Ibu. Jadi kenapa Bapak Ibu ini kita sedikit apa namanya diskusi mengenai apa sih yang melatar belakangi kenapa SAK etap ya, sudah diterapkan, sudah settle dan sebagainya, itu kok harus diganti dengan SAKEP ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama memang karena adanya dinamika yang ada di dalam industri. Standar akuntansi keuangan ini kan digunakan oleh para praktisi, dan juga yang dimaksud dengan praktisi ini tidak hanya akuntan atau akuntan publik ya, tetapi akuntan yang ada di perusahaan-perusahaan juga ya, akuntan manajemen dan sebagainya. Nah, mereka adalah yang menggunakan standar ini ya sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan mereka. Nah, ketika ya pertama kali SAK etap ya itu diberlakukan, ternyata ada beberapa keluhan-keluhan Bapak Ibu ya, ada beberapa keluhan-keluhan
yang tidak bisa memfasilitasi kebutuhan entitas-entitas tertentu, ya, sehingga ada sedikit istilahnya kegalauan dari para penyusun laporan keuangan ketika menggunakan SKETA. Jadi awalnya seperti itu. Ya. Kenapa muncul kegalauan? Ya, karena kalau kita ngomong ya standar SKETA, entitas tanpa akuntabilitas publik, ya, itu seolah-olah ya Bapak Ibu, itu ada hal-hal yang bertentangan dengan penerapannya itu sendiri. Ya, salah satu contoh ya adalah BPR. BPR itu entitas yang memiliki akuntabilitas publik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menghimpun dana masyarakat. Nah, itu adalah salah satu ciri dari entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Tapi kenapa kalau dia pakai SKETA? Ya. Jadi kayaknya bertolak belakang dengan standar yang dia pakai. Judulnya standarnya tanpa akuntabilitas publik, tapi dia sendiri adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Nah, jadi tidak menggambarkan tentang organisasinya. Jadi standarnya tidak menggambarkan organisasinya. Seperti itu. Kemudian ada ini Bapak Ibu, negasi ya dari entitas publik, ya. Jadi ada semacam kayak pemahaman ataupun mungkin kalau ada yang mengatakan ketidaksinkronan seperti itu, ya. Selain dari BPR yang menerapkan SKETA yang tidak sinkron dengan judul SK-nya itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya, BUMD. Contohnya kayak BDAM, ya. Kemudian kalau di Malang ini ada Tubuh Tirta, ya. Tubuh Tirta, Tubuh Arta. Ya, Tubuh Arta itu ya semacam BPR begitu, ya. Tapi kenapa kok itu dipergunakan oleh mereka? Ya, karena ketika mereka mencoba mengadopsi SK besar itu terlalu kompleks, Bapak Ibu. Terlalu kompleks, ya. Akhirnya mereka mendowngrade standar mereka menggunakan SKETA karena memang yang difasilitasi pada saat itu adalah SKETA. Ya. Tapi ya tadi akhirnya muncul seperti ini ya. Kenapa kok boleh? Karena memang regulatornya mengizinkan untuk menggunakan SKETA dan itu ditetapkan dalam sebuah aturan. Maka dari itu kenapa BPR, kemudian BUMD itu menggunakan standar ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya kita mencoba karena Indonesia ini adalah anggota dari IFAC Bapak Ibu ya, International Accounting ya yang ada di dunia ya. Mau tidak mau apa yang terjadi perubahan di IFAC itu harus kita adopsi. Nah, yang belum kita adopsi adalah IFRS 4 SME. Jadi International Financial Reporting Standard untuk ini usaha kecil dan menengah. Cuman bedanya usaha kecil yang menengah di sana dengan usaha kecil menengah di sini itu sangat jauh bedanya. Ya, maka dari itu dengan kita mengadopsi IFRS ya yang 4 SME ya, yang versi terakhirnya tahun 2015 itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengadopsi dan kita adopsi dimasukkan di dalam SAKEP, standar akuntansi entitas privat. Jadi begitu Bapak, itu ceritanya seperti itu. Walaupun sebenarnya ada fenomena-fenomena lain yang melatar belakangi perubahan dari SKETA ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, hal-hal yang membuat SKEP itu lebih sederhana dari SK umum itu ada 5 ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin saya boleh dibantu baca, Bu. Dari mana Bu? Dari Blitar. Ibu siapa? Ibu Gesti. Hal yang membuat SAK entitas privat lebih sederhana dari SAK umum itu yang pertama adalah menghilangkan topik yang tidak relevan bagi entitas privat. Misalnya
laba bersaham, laporan keuangan intern dan dan segmen operasi. Itu yang pertama itu Bapak Ibu ya. Jadi posisi SAKEP itu antara SHK besar sama SHK IMKM ya. Dia dianggap lebih sederhana dari SHK besar itu karena di sini nggak ada ini Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk topik-topik yang tidak relevan dengan karakteristik entitas privat itu dihilangkan. Kayak laporan keuangan interim itu nggak ada, segmen operasi nggak ada. Kemudian laba bersaham juga nggak ada di sini. Jadi sebenarnya ya masih lebih simpel ya, masih sangat simpel. Ketika kita menyederhanakan opsi untuk kebijakan akuntansi supaya kita menggunakan standar akuntansi yang tunggal. Kenapa ini disebutkan kalimat ini Bapak Ibu? Karena selama ini ketika kita menerapkan SHK etap, di SHK etap itu tidak diatur, padahal perusahaan itu ada transaksi itu. Mengacunya kemana? Ke SHK besar. Jadi walaupun dia pakai SHK etap, dia menggunakan beberapa kebijakan yang sifatnya spesifik yang tidak diwadahi di dalam SHK etap itu pakai SHK besar Bapak Ibu. Sehingga kan seolah-olah dia menggunakan dua SHK. Nah, di sini difasilitasi untuk tetap menggunakan satu standar yang tunggal seperti itu. Kemudian yang ketiga menyederhanakan beberapa prinsip ya tentang pengakuan dan pengukuran. Ya, jadi pengakuan dan pengukuran di SAKEP itu tidak sekompleks di SHK besar. Apa sih beda utamanya dengan SHK etap? Ya. Kalau SHK etap itu tidak mengenal konsep konsolidasi. Kalau dulu laporannya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau di SHK privat ada difasilitasi. Walaupun tidak kompleks. Walaupun tidak diharuskan Bapak Ibu. Memang difasilitasi babnya. Tapi tidak diharuskan ya. Pakai konsolidasi ya. Bisa pakai laporan keuangan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi di sini difasilitasi. Nah, di SHK itu nggak ada ya. Ini adalah konsep konsolidasi investasi pada entitas anak ya, tidak dikonsolidasi sehingga diakui dengan metode ekuitas. Investasi pada entitas asosiasi diakui dengan metode biaya. Itu dulu ya Bapak Ibu di SHK itu. Bedanya di sini. Ya. Bedanya di sini. Kalau di dalam dulu SHK sebelum pakai IFRS itu sangat spesifik untuk namanya konstruksi pakai apa dan sebagainya. Itu kan kemudian setelah IFRS diberlakukan itu kan ditiadakan semua Bapak Ibu. Tetapi di dalam SHKEP ya ini ada aktivitas khusus yang berkaitan dengan ini aset-aset biologis ya. Andai kata entitas itu menghasilkan produk-produk semacam ini atau memiliki aset-aset biologis seperti ini dengan produknya dan dari produk hasil pemrosesan aset biologis ya. Nah ini adalah cara untuk melakukan pengukuran ya aset biologis itu seperti apa ya. Ya kita tinggal mengikuti alur yang ada di sini saja Bapak Ibu ya. Apakah menggunakan nilai wajar? Kalau iya, apakah penentuan nilai wajar tanpa usaha dan biaya berlebihan? Iya dan terus. Nah, kalau enggak berarti ke sini. Ya, jadi kita mengikuti alur saja. Ya. Itu Bapak Ibu, ya penyampaian materi dari standar akuntansi keuangan entitas privat. Ya, kalau ada yang mau diskusikan, monggo. Waktu kami persilakan. Saya kembalikan kepada Bu Yuni. Terima kasih Bu Irma. Baiklah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Irma Tiasari, SE, SPDM, MAK, CPA, CRA, PhD. Luar biasa sekali pemaparannya Bu ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup jelas dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Irma? Belum, kurang ya sepertinya. Nah, ini Bu Irma. Kurang nih kayaknya Bu Irma ya. Berarti harus ada momen lagi nih Pak Agus. Iya, seperti kita bahas per bab gitu ya. Baik, kalau boleh saya menyimpulkan dari pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber, diantaranya adalah isi dari SAKEP ini hampir sama dengan IFRS for SME.
Nah, di dalam SAKEP telah diatur hal mengenai laporan konsolidasian, laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif dalam laba rugi, instrumen keuangan, investasi pada perusahaan asosiasi, properti investasi, kombinasi bisnis, provisi dan kontingensi, biaya pinjaman, pembayaran berbasis saham, pihak berrelasi, kemudian hiperinflasi dan peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Dan tujuan dibuatnya SAKEP ini adalah agar para pengambil keputusan dapat dengan mudah memahami laporan keuangan dan tidak perlu meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan SAKEP lebih baik dibandingkan SAK etap yang telah ada. Dan SAKEP ini akan diberlakukan di tahun 2025. Namun penerapan ini diperkenankan di tahun 2022 ya Bu Irma, dan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan anak dan yang menerapkan SAK umum berbasis IFRS. Perusahaan holding yang sebelumnya menggunakan SAK etap tidak memiliki kewajiban melakukan konsolidasi anak perusahaan atau harus beralih ke SAKEP. Nah, Bu Irma, ini saya boleh bertanya sedikit ya Bu ya, sebelum audiens bertanya mungkin supaya lebih panas begitu. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Irma. Begini Bu Irma, kira-kira tantangannya apa sih Bu di dalam menerapkan SAKEP ini? Ada tantangan tersendiri enggak? Karena kan perubahan dari etap ke dari SAK etap ke SAKEP ini tentunya pasti akan ada sedikit gejolak begitu, yang itu bisa membuat tantangan juga bagi kita. Kira-kira bagaimana Bu Irma? Ya, terima kasih Bu Yuni. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bahwa perubahan itu biasanya memang menghasilkan satu tantangan baru begitu, termasuk juga ketika perubahan standar dari SAK etap kita gantikan dengan SAKEP ya. Nah, tantangan yang utama yang ada di dalam perubahan SAKEP ini adalah penggunaan kebijakan akuntansi keuangan yang tadi item-itemnya sudah kita diskusikan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menghitung nilai wajar. Nah itu ada istilahnya kita belajar sendiri ya, bagaimana kita menghitung nilai wajar. Ya, jadi kalau dulu ya kita hanya berdasarkan pada harga perolehan ya, kertas kerjanya cukup satu saja istilahnya begitu. Kalau dengan nilai wajar ya harus ada kertas kerja tambahan ya, karena pada saat kita menentukan nilai wajar itu otomatis kita harus melakukan semacam survei pasar terhadap aset yang kita miliki. Nah sebenarnya ketika kita berbicara nilai wajar itu sebenarnya kita bisa secara otomatis itu kita juga menyentuh aspek impairment aset, penurunan nilai aset. Nah seperti itu. Ketika pada suatu kondisi aset yang kita miliki itu menunjukkan adanya indikasi penurunan nilai ya, ketika kita kaitkan dengan perubahan ya nilai wajar tadi, nah itu akhirnya mau tidak mau ya ada dua hal yang perlu kita siapkan, perhitungan nilai wajarnya dan perhitungan indikasi terjadinya penurunan aset. Nah seperti itu ya. Jadi dua item ini yang kita tidak bisa lepas Bu Yuni ya. Ketika kita ngomong nilai wajar, kemudian kita juga ngomong tentang impairment aset. Selain itu tantangan yang lain adalah di pajak penghasilannya ya. Kalau di SAK etap kita tidak menggunakan istilah aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan. Nah tapi di sini ya, di sini di SAKEP ini itu kebutuhan untuk penyajian aset dan kewajiban pajak tangguhan itu difasilitasi ya. Mau tidak mau ya kita harus menyiapkan kertas kerja lagi untuk mengakomodir kebutuhan aset dan kewajiban pajak tanggungan ya, seperti itu. Kemudian tantangan yang lain ini yang tantangan yang sifatnya teknis ya, teknis ya Bapak Ibu, keakuntansian istilahnya begitu.
yang sifatnya keakuntansian. Selain itu kita juga ini Bapak Ibu ya, menyampaikan materi konsolidasi. Walaupun di dalam SHKEP itu tidak wajib untuk penyajian laporan konsolidasinya, tetapi karena difasilitasi pada bab khusus, mau nggak mau Bapak Ibu guru juga harus mengajarkan dan mengenalkan ya, minimal mengenalkan tentang laporan konsolidasi. Kalau di perguruan tinggi itu kan di advance ya, akuntansi keuangan lanjutan. Nah itu, jadi akhirnya dapat ya. Padahal biasanya kalau di SMK itu kan tidak sampai di akuntansi keuangan lanjutannya ya. Tapi karena di SHKEP ini ada, walaupun tidak diwajibkan ya Bapak Ibu, tetapi itu harus dikenalkan oleh Bapak Ibu apa itu laporan konsolidasi ya, dan bagaimana penyusunan laporan konsolidasi, minimal mengenalkan ya, minimal mengenalkan, sehingga ketika nanti adik-adik barangkali terlibat di dalam penyusunan laporan yang berbasis SHKEP itu ada gambaran tentang apa sih laporan konsolidasi, seperti itu. Gitu mungkin Mbak Yuni. Terima kasih Bu Irma. Wah, ini jadi tantangan baru buat Bapak Ibu guru ya Bu Irma kayaknya ya. Iya, sepertinya begitu. Iya. Dan juga tantangan buat kami juga Bapak Ibu ya. Betul. Iya, jadi ini bagaimana Bapak Ibu guru bisa menyampaikan kepada siswa dari, sebenarnya terus terang kami berdua ini kan akademisi juga ya Bu. Jadi saya juga mengajar, Bu Irma juga. Kebetulan kesulitan kami itu memang ketika mengajarkan di akuntansi keuangan lanjutan, terutama konsolidasi. Nah ini harus diajarkan ke siswa-siswi SMK. Begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu guru. Tantangannya super ya, karena kami sendiri itu juga, kita sendiri juga kesulitan mengajarkan itu, terutama untuk akuntansi keuangan konsolidasi. Begitu. Kira-kira ada tips dan trik nggak Bu untuk Bapak Ibu guru supaya mereka di dalam penyampaian kepada siswanya itu bisa menggunakan bahasa atau mungkin bahasa yang lebih sederhana gitu di dalam penyampaiannya, karena terus terang Bu, kita sendiri pun tuh kalau baca SAK itu bahasanya kayaknya bahasa tingkat dewa begitu, yang agak susah dimengerti begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu guru nanti menyampaikannya ke siswa, ada tips dan trik nggak kira-kira Bu? Ya, barangkali mungkin tips yang bisa kita lakukan begitu. Biasanya kami ini ada kami pengajar itu juga ada kelompok-kelompok ini ya, pengampu mata kuliah begitu. Jadi kita ada tim teaching begitu Bapak Ibu. Nah, saya yakin bahwa Bapak Ibu di sekolah itu juga pasti ada tim begitu ya. Saya kurang tahu istilahnya kalau di sekolah di SMK itu tim untuk mata pelajaran yang sama itu seperti apa ya. Apalagi kalau ini dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Betul Bu. Saya nggak bisa bayangkan juga ya, harus membuat proyek P5 juga ya Bapak Ibu. Aduh ya, kayaknya tugas Bapak Ibu ini memang harus ekstra. Tapi yang pasti Bapak Ibu, yang paling mudah karena kita belajarnya bareng-bareng, kita menerima ini juga bareng-bareng, ya kita bekerjanya enaknya ya bareng-bareng. Nah jadi gitu, saling mengingatkan, saling mengisi ya. Jadi andai kata mungkin salah satu dari Bapak Ibu pernah mengikuti pelatihan di tempat lain untuk lebih mendalami pemahaman terkait penerapan SAK di bab-bab tertentu yang sifatnya sangat teknis yang tadi sudah sempat disebutkan. Nah itu bisa nanti ditularkan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Jadi ada semacam diseminasi gitu Bapak Ibu ya, ada diseminasi kepada teman-temannya. Karena siapa tahu begini Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita mendeseminasikan itu akan kelihatan Bapak Ibu apakah memang apa yang kita bahas ini penerapannya sudah tepat atau belum. Itu baru kelihatan ya. Kita diskusi dengan beberapa teman gitu, 2, 3, 4, biasanya idealnya sih sekitar paling tidak 3 orang Bapak Ibu
Itu untuk yang mengampu mata pelajaran yang sama, duduk bersama, belajar bersama, gimana ya kita menyusun materi ini supaya di kelas manapun ya ini sama yang kita gunakan. Ya, walaupun mungkin saya pernah lihat di beberapa SMK itu relatif sendiri-sendiri, sama-sama mengajar akuntansi, berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Itu kalau menurut kami ya Bapak Ibu, sudah zamannya tidak sendiri-sendiri Bapak Ibu. Sekarang ini zamannya kolaborasi. Bagaimana kita belajar bersama, maju bersama, ya bisa bersama, ya. SMK bisa? Oh ya, masih semangat ternyata, tidak ngantuk ya. Saya ini jam-jam kritis ini mendekati antara mau istirahat makan siang sama ngantuk ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kaget ya. Ya itu mungkin. Ya baik, terima kasih Bu Irma. Jadi supaya Bapak Ibu nggak ngantuk nih Bu Irma, kayaknya kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab dari para audiens ya. Kami panitia akan memilih 5 penanya terbaik dan akan mendapatkan door prize dari PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, sebelah sana sepertinya dari tadi sudah ingin bertanya. Mohon nanti bisa menyebutkan nama dan dari SMK mana, gitu ya. Ada mic-nya atau saya turun Mas? Oke, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bu Sri Penny dari SMK Negeri 2 Jiwan, Kabupaten Madiun. Dan ini juga menjadi hal yang luar biasa bagi kami bisa bertemu dengan teman-teman para guru yang hebat dari seluruh SMK di Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan Bu, kaitannya dengan Sakep tadi adalah di SKKMI untuk kegiatan uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi itu kita ada skema penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EKTAP. Nah, yang kami tanyakan, apakah dengan terbitnya SAKEP ini nanti juga akan mempengaruhi SKKNI kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK-EKTAP tadi Bu? Karena ini juga tadi saya akan menjadi PR lagi nanti untuk menyesuaikan dengan adanya kebijakan yang baru ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri Penny. Ya, bagaimana Bu Irma, mau langsung dijawab atau kita mencari langsung dijawab saja? Ya. Oh iya betul, nanti keburu lupa. Monggo silakan Bu Irma. Matur nuwun Bu Sri Penny dari Madiun ya Bu. Alhamdulillah. Tadi berangkat jam berapa Bu? Oh kemarin. Nah, jalan-jalan dulu ya Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu, sangat bagus sekali. Apakah nanti dengan diterapkannya SKKIP ini akan mempengaruhi ujian sertifikasi adik-adik gitu ya, yang selama ini kita menggunakan ada skema penyusunan laporan keuangan berdasarkan SKKEKTAP. Iya, jawabannya memang nanti akan menyesuaikan itu J. Tapi sepertinya itu mungkin masih perlu waktu untuk menyesuaikan di sana, karena penerapannya sendiri pun masih 1 Januari 2025. Tapi paling tidak kita memiliki cukup waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan adik-adik kita ya, supaya apa yang nanti diajarkan itu sama dengan nanti yang akan diuji kompetensikan. Nah, kita masih punya banyak waktu. Sekarang 2022 akhir ya, anggap aja 2023, 2025 berarti sekitar 2-3 tahun lah jalan gitu deh. Itu kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng menyiapkan materinya ya. Nah, jadi kalau kita nyusun bareng-bareng itu kan enak ya. Berat itu jadi ringan ya. Jadi seperti itu Ibu. Nggih, ngaten Bu Yuni. Bagaimana Bu Sri Penny, masih ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup penjelasan dari Bu Irma? Sampun ya Bu? Matur nuwun. Ya, kita buka pertanyaan yang berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Wah, iya, Bapak yang di belakang bisa berdiri, mohon berdiri Bapak. Saya Bapak Suwanto dari SMK Negeri 1 Duduk Sampean Gresik.
Saya tergelitik dengan laporan keuangan konsolidasi Ibu yang tadi dimasukkan di SHK apa tadi? Cap ya, untuk yang butik. Keberadaan ini mulai kurikulum yang tahun 2000 berapa itu? 2004, 2013, apalagi kurikulum Merdeka hari ini di SMK itu sudah tidak ada lagi, Bu. Sehingga kalau kita belajar di sini atau diberikan informasi-informasi yang terbaru sementara tidak diterapkan di sekolah, ya percuma saja. Ya. Nah, kami selaku guru ya yang juga di akuntansi, adanya hal-hal yang baru seyogyanya para pakar-pakar itu yang di atas sana juga disisipkan supaya apa? Ada manfaatnya. Saya membuat satu kebijakan untuk dunia pendidikan yang nanti penerapannya juga ke dunia kerja atau di dunia publik ya, itu bisa nyambung sehingga apa? Bisa diterapkan untuk keberadaan kebijakan itu. Kalau di tahun 2000 sebelumnya, tahun kurikulum 94 itu kemungkinan masih ada itu yang namanya laporan konsolidasi. Kalau tidak salah saya dulu belum mempelajari itu berkaitan dengan perusahaan induk dan anak ya. Sehingga laporan induk bagaimana, laporan anak bagaimana, kemudian kita konsolidasi. Tapi penerapan hari-hari ini mungkin bagi anak-anak ataupun juga kita karena tidak pernah mengajarkan itu kepada anak, maka ya saya dianggap kosong gitu aja. Sementara di dunia kerja itu ada pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Nah, harapannya ya ini pembuat kebijakan itu loh, harap disisipkan ke dunia pendidikan. Kalau memang harus ada kurikulumnya itu dimasukkan, ya dimasukkan dalam hal materinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa munculnya SHK IP ini, gitu kan? Dari berbagai macam latar belakang tadi, adanya perubahan standar itu tentunya akan memberikan konsekuensi logis terhadap seluruh aspek yang menyentuh ya perubahan dari standar, mulai dari perguruan tinggi ya khususnya jurusan akuntansi ya, kemudian SMK juga jurusan akuntansi, kemudian Bapak Ibu guru ya dosennya ya, kemudian industri ya. Nah, semuanya itu pasti akan terkena konsekuensinya. Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kurikulum saat ini itu tidak mengakomodir itu. Kalau menurut saya, mohon maaf nggih Bapak nggih, justru dengan adanya kurikulum Merdeka itu kita diberikan SMK, diberikan kebebasan untuk mendesain ya kurikulum kita sesuai dengan ya iduka yang kita gandeng Bapak. Nah, jadi kalau ya kebetulan Nyun Sewu, kebetulan saya berkesempatan untuk jadi salah satu pendamping SMKPK Bapak. Kebetulan ya di salah satu SMK yang ada di Tuban. Nah, kalau saya lihat di sana justru malah kurikulum saat ini itu memberikan keleluasaan ya. Kalau kita menggandeng contoh mamanya kita menggandeng Cipta mamanya ya, kita bisa menggunakan kurikulumnya Cipta untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa diterima di dunia kerja. Karena bagaimanapun juga lingkup jasa yang diberikan Cipta ini sangat relevan dengan menghasilkan ya luaran-luaran yang langsung diterima di dunia kerja, termasuk tadi memasukkan unsur laporan konsolidasi. Nah, kalau dulu yang tahun kurikulum 94 itu ada materi ya, materi penyajian laporan konsolidasi induk dan anak ya. Sekarang memang tidak ada, karena itu dikembalikan kepada SMK-nya Bapak. Kita mau memberikan materi apa kepada anak-anak kita?
Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya kepada kita ya sebagai pendidik, yang mau kita sasar, lulusan kita ini mau diterima di lingkup industri apa? Nah pertanyaan seperti itu, tinggal gitu aja. Kalau di EMKM, katakanlah umpamanya banyak lulusan kita itu bekerjanya di lingkup entitas kecil dan menengah, nah mungkin kita lebih fokuskan kepada memberikan materi akuntansi berdasarkan SHK EMKM. Kemudian ujian kompetensinya juga mengacu ke SHK EMKM. Nah jadi gitu. Nah sekarang tinggal kira-kira sekolah ini akan ingin menghasilkan lulusan dengan bentuk kompetensi seperti apa. Justru malah kita diberikan kekuasaan Bapak. Karena tidak menutup kemungkinan ada salah satu pendampingan kami ya Pak ya. Itu memang di jurusan lain ya, bukan di jurusan akuntansi. Saya sebut saja jurusan otomotif. Dia bekerja sama dengan 2 iduka, satu Yamaha, satu Honda. Iya. Nah, ketika 2 iduka ini diundang, ya, mereka ingin mendapatkan masukan terhadap bentuk kurikulum yang baru sesuai dengan kurikulum Merdeka, ya, dilakukan kegiatan reorientasi kurikulum begitu. Nah, di sana ditawarkan oleh masing-masing iduka itu, ya kami itu seperti ini, materi yang disampaikan kayak gini, poin-poinnya nanti yang akan diajarkan kayak gini. Ya, kalau kita mau buat kelas industri di tempat Bapak, ini yang akan kami sampaikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekolah tinggal milih kita mau gandeng siapa, gitu. Nah, ketika umpamanya gurunya ini lebih menguasai mesin-mesin Yamaha, ini maaf saya menyebut merek ya Bapak Ibu ya, bukan saya endorse Yamaha nih, bukan endorse ya Bu. Sekarang kan zamannya endorse ya. Itu berarti kita pakai yang punya Yamaha saja. Apakah kita tidak memakai punyanya Honda ya? Boleh aja, mungkin disisipi aja sebagai tambahan informasi yang membuat beda kenapa mesin Yamaha kayak gini, kenapa mesin Honda kayak gini. Nah jadi kayak gitu. Itu yang kemarin kami hadapi di salah satu dampingan kami Bapak Ibu di SMKPK. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke Bapak Ibu, kira-kira lulusan kita apa? Kalau umpamanya Bapak Ibu ingin menghasilkan lulusan yang, kalau sekarang ini SMK itu kan BMW gitu Bapak Ibu ya, BMW atau BBM ya dibolak-balik ya. Ada salah satu SMK itu yang target dia itu tidak menghasilkan tenaga pembukuan atau tenaga penyusun laporan keuangan yang tertentu ya, tetapi dia entrepreneur Bapak Ibu. Yang lebih banyak adalah gimana mereka di-push untuk menjadi entrepreneur. Nah, akhirnya otomatis kurikulumnya ya lebih banyak ya kontennya yang berbau entrepreneur. Nah, salah satu kalau umpamanya supaya laporan keuangannya usahanya itu bisa mendapatkan fasilitas dari mungkin ya perbankan dan sebagainya, ya diajari akuntansi EMKM. Nah, kayak gitu Bapak. Semua kembali ke kita Bapak. Justru Bapak diberikan keleluasaan untuk memasukkan konten apa di dalam kurikulum Bapak. Monggo, Bapak gandeng yang mana, gandeng siapa, nah tinggal seperti itu. Ngaten Bapak? Oke. Bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup jelas pemaparan dari Ibu Irma? Boleh diskusi lagi Bapak? Diskusi lagi Pak. Boleh kita dua arah ya. Ini menarik sekali ya Bu. Jadi merdekanya itu justru di situ ya. Ternyata SMK bisa membuat semacam kurikulum sendiri yang disesuaikan dengan idukanya, betul, dan bisa beberapa iduka ya bekerja sama. Itulah gunanya kolaborasi tadi mungkin. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Ketika kurikulum itu diberikan kewenangan penuh pada sekolah, itu pun sekolah juga mikir Bu. Betul Pak. Juga mikir. Sepakat. Keberadaan dari tenaganya itu sendiri, wong yang sudah diberikan secara nasional aja kadang-kadang nggak disampaikan, apalagi nambahi. Ya, seperti itu kan kondisi di sekolah.
sebab apa? Percepatan memang di dunia pengetahuan atau teknologi itu adalah jauh berbalik ya, antara dunia sekolah dengan dunia industri, Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sedikit menambahkan ya. Silakan Bu Irma. Ya, memang itu menjadi tantangan kita Bapak, bahwa program SMK saat ini karena ditengarai, ngapunten ya, saya juga nggak tahu ini data dari mana, bahwa yang masuk di Dirjen Vokasi itu ada data yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran terbanyak itu dikontribusikan oleh lulusan SMK. Nah ini kan ironis ya Bapak Ibu. Nah saya juga tentang kevalitan dan sebagainya ini semoga aja tidak benar ya Bapak Ibu. Itu juga bertanya-tanya, makanya karena ada info yang masuk ke Dirjen Vokasi semacam itu, akhirnya beliau-beliau ini kayak nggak terima. Udah dikira aku udah bina Pak, ya kok sampai menjadi penyumbang terbesar unemployment yang ada di Indonesia, pengangguran yang ada di Indonesia dari SMA. Nggak mungkin. Nah akhirnya ya kalaupun tahu umpamanya pemerintah itu memberikan program-program dan sebagainya, ya itu sebenarnya menjembatani adanya gap yang tadi disampaikan oleh Bapak, ya. Jadi program yang baru sekarang ini memang bagaimana link and match itu memang benar-benar link and match. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa menggandeng salah satu iduka untuk bisa menghasilkan satu kelas industri yang ada di sana, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi mengurangi ketimpangan atau gap antara kemampuan dari lulusan kita dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi barangkali mungkin Bapak Ibu boleh mempertimbangkan aspek ini Bapak Ibu. Kita ada beberapa istilah ya di SMKPK ini, ada teaching factory, ada kelas industri, ya kan? Nah, mungkin kalau kita belum punya TEFA nggak apa-apa, tapi gimana anak-anak kita ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja? Ya kita ngundang aja ya praktisi dari Iduka untuk membuat satu kelas industri gitu. Jadi kalau katakanlah umpamanya Bapak Ibu ada 4 kelas gitu ya. Nah, satu kelas ini coba sama Iduka. Coba pakai kurikulum Iduka ini gimana? Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana Bapak Ibu menjalin kerjasama dengan Iduka. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ingin ditekankan oleh Dirjen Vokasi itu, yang dimaksud dengan kerjasama itu bukan hanya sebatas MOU ya Bapak Ibu, tidak sebatas MOU, tetapi bagaimana realisasi dari MOU itu bisa tertuang di dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk yang bisa tertuang di dalam proses pembelajaran dengan menghasilkan kelas industri. Nah, satu kelas ini dia diuji coba pakai kurikulumnya Iduka. Nanti dibandingkan dengan, yang masuk di sini tentunya sudah diseleksi. Ya memang semuanya nanti akan ada konsekuensinya, tapi itu mungkin salah satu cara yang bisa menjadi solusi. Mungkin. Terima kasih Bu Irma. Bagaimana Bapak? Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada narasumber kita hari ini untuk memberikan closing statement. 1 menit, Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai guru, kita sebagai pengajar, itu diberikan kesempatan memiliki profesi yang sangat mulia, karena dengan profesi kita bisa membantu mencerdaskan anak-anak didik kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga tetap semangat, tetap berjuang dan
selalu jaga kesehatan untuk bisa tetap berkontribusi di dunia pendidikan. SMK bisa? SMK bisa? SMK bisa? Terima kasih Bu Irma, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada pada narasumber, kepada Ibu Irma, dan juga terima kasih kepada para audiens. Saya Yuni Kusuma Arumsari sebagai moderator acara seminar pada hari ini pamit undur diri. Terlebih dahulu mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, bagaimana, masih semangat ya? Oke, kami persilakan kepada Ibu Yuni dan juga Ibu Irma untuk meninggalkan tempat. Dan saya ucapkan selamat buat para pemenang door prize pada siang hari ini. Ya, semoga memberikan semangat buat kita semuanya. Masih semangat? Iya. Oke, kita jargon dulu kali aja. Oh, jargon. Masih ingat jargonnya ya? Masih ya, Bapak Ibu ya? Sebelum dicas lagi nih ya, kita jargon dulu. Oke, saya hitung 1 sampai 3, kemudian kita bareng-bareng jargonnya. 1, 2, 3. Bersama Eduka kita mandiri, bersama guru kita berilmu. Luar biasa. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Jamali dan juga Bapak Dimas Ayudia dari PT Ramayana Lestari Sentosa. Selamat datang Pak. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang buat Bapak Nofriza Maulana dari KAP Abdul Ghani dan rekan. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Mungkin waktunya Bapak sangat sibuk tapi masih menyempatkan bisa hadir di acara gathering ini. Terima kasih semuanya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu acara Isoma, ya. Bapak, Ibu, dan guru dan tamu undangan yang berbahagia, karena waktu sudah menunjukkan jam 12, saatnya kita beristirahat sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru dan tamu undangan untuk meninggalkan tempat untuk makan siang yang sudah disediakan oleh Selekta di buffet belakang. Terima kasih, kami akhiri sesi pertama kali ini. Kita bertemu kembali pada pukul 13 di Hall Arjuna Selekta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.